Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irfan Setiawan dengan NIM 05471619394. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Untuk tugas 2 dari mata kuliah basis data ini, contoh kasusnya adalah untuk membuat database dari IRD yang sudah disediakan. Nah, IRD yang sudah disediakan antara lain adalah ada master dokter, kemudian master pasien, ada pendaftaran, administrator, dokter dan admin, kemudian relasi antara dokter dan pasien. Nah, dari soalnya ini, berdasarkan IRD di atas, kita diharuskan membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, tentunya yang pertama kita harus punya aplikasi examnya dulu. Nah, ini kalau teman-teman mahasiswa yang lain belum ada, bisa di-download ya. Download exam. Ini bebas, mau versi berapa aja. Silahkan di-download. Nah, karena saya udah download, jadi ini tampilan ketika sudah di running aplikasinya. Ini harus di start MySQL dan Apache-nya. Nah, untuk membuat database ini ada dua cara, yaitu yang pertama melalui script, yang kedua kita melalui PHP MyAdmin ya, localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat nama database-nya. Kita cek dulu apakah nama database harus spesifik atau tidak. Tidak ya, nama database tidak spesifik, kita pakai ini aja, MSIM. Nah, DB rumah sakit, DBRS, kita create. Nah, kemudian ini nama database yang sudah kita buat, kita klik dulu. Nah, kemudian ada di sini ada SQL. Nah, di sini bisa kita create table, nama tabelnya, atau kita bisa buat tabel di Nah, di sini create table. Nama tabelnya apa? Kita lihat dulu ke tugasnya. Ini yang pertama kita akan buat administrator dulu ya. Ini administrator. Nah, ini jumlah kolomnya kita lihat dulu ada berapa. Nih, jumlah kolomnya ada 3, ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Jadi ini 3. Nah, ada ID admin, kemudian waktu jaga dan nama admin. Waktu jaga dan nama admin. Kemudian di sini ada tipe data. Nah, untuk tipe data ini kita akan buat auto increment. Nah, jadi ininya lainnya kosongkan aja. Kita buat auto increment. Nah, ini auto increment ini adalah jadi ID-nya tuh nanti akan runut dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akan terus berlanjut.
di oke saja. Ini kalau auto increment sudah pasti primary, jadi antar record itu tidak akan ada ID yang sama antara satu data dan data yang lain. Kemudian ini waktu jaga bebas, ini mau shift 1, 2, 3 atau pagi, siang, sore, gimana teman-teman mau settingnya aja nanti. Kalau misalkan mau 0, 1, 2, 3 kita cukup pakai tiny in aja, ini 1, jadi nanti mungkin kalau 0 pagi, 1 siang, kemudian 2 malam, bisa seperti itu. Atau kalau mau teks mungkin varchar juga boleh. Untuk nama admin ini varchar itu untuk teks. Ini nama 50 juga sepertinya cukup. Seperti itu, ini tidak usah disetting lagi yang lainnya. Nah, ini sesuai defaultnya saja. Nah, ini kita coba cek ya preview SQL nya. Nah, kalau berupa script, nah nanti kita seperti ini. Create table, nah apa nama database-nya, kemudian nama tabelnya, atau nama database juga bisa dikosongkan, jadi langsung create table, nama table. Kemudian ini bagian fieldnya, ID admin, tipe data, kemudian not null itu tidak boleh kosong, kalau null boleh kosong. Kemudian ini not null berarti semuanya harus terisi gitu. Kemudian ini engine InnoDB default dari bawaan SQL nya seperti itu. Ini primary key, ID admin berarti di set untuk menjadi kuncinya gitu. Kita akan coba set. Nah, ini kita sudah bikin satu data, satu table gitu ya. Sini administrator itu. Ini juga kita bisa insert untuk datanya. Misalnya waktu jaga ini 1, nama admin Bebek Irfan Setiawan. Ini kita tidak perlu isi, biasanya sudah otomatis. Untuk yang satunya lagi, misalkan kita go, ID-nya sudah otomatis, ID admin. Ini untuk waktu jaga dan ini untuk nama admin. Itu untuk yang tabel administrator. Kemudian untuk tabel yang lain lakukan dengan cara yang sama. Nah, ini kita lakukan untuk dokter, dokter admin, untuk dokter, kemudian pasien dan pasien dokter. Nah, ini untuk mempercepat videonya saya sudah buat scriptnya, mungkin tinggal kita kupas saja. Ini untuk yang kedua kita akan untuk pasien, nah ini ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, ini LP tidak boleh kosong, ini juga nama pasien tidak boleh kosong. Primary auto increment, kemudian alamat pasien, teks ini untuk lebih panjang dari varchar itu. Oke, go. Kemudian yang selanjutnya untuk tabel dokter, ini tabel dokter dari ID dokter, nama, tanggal lahir, ini date, kemudian nomor handphone,
ini varchar. Ini bisa juga integer juga boleh, jadi nanti mungkin pakai format 62 sekian sekian. Spesialisnya waktu kerja, ini bisa pakai varchar atau pakai tinyInt juga bisa. Kalau waktu kerja mungkin mau dari jam berapa sampai jam berapa juga boleh. Kemudian kita go dulu. Yang selanjutnya adalah daftar. Ini lumayan agak rumit untuk daftar ini ya, karena ada administrator, pasien juga. Ini ada beberapa relasi untuk pendaftaran. Nah, ini ada ID daftar, ID admin, ID pasien. Ini semuanya relasi. Kemudian tanggal daftarnya. Nah, ini constraint. Ini untuk merelasikan antara dari tabel daftar ke administrator, kemudian ke pasien juga. Ini go. Kemudian pasien dokter, ini juga penuh dengan relasi. Ini relasinya. Cascade on delete, jadi nanti kalau delete akan otomatis ke delete juga. Ini kita run juga. Kemudian ada dokter admin, kita run juga. Yang terakhir kita akan membuat indeks ini untuk mempercepat pencarian. Mungkin kalau database-nya masih kecil tidak akan terlalu berpengaruh, tapi setiap aplikasi yang besar juga pasti database-nya awalnya kecil dulu, jadi kita harus biasakan pakai indeks seperti itu. Nah, ini untuk tabel-tabel yang sudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan relasi ini. Ada 6. Kemudian seperti apa tampilan dari relasinya? Kita ada menu designer. Di sini kita akan melihat relasinya antara tabel ini. Ada pasien dokter, pasien, kemudian administrator. Kita lihat dulu biar enak dilihatnya. Nah, seperti ini bentuk dari relasinya ya. Ini kalau nggak salah kita bisa set relasi RS tugas database itu ya. Ini kita bisa lihat. Ini juga untuk mempermudah nanti developer atau engineer-nya untuk membuat tampilan atau dari backend-nya gitu. Mungkin untuk tugasnya sudah sampai sana ya. Untuk ini perkenalan sudah, kemudian langkah-langkah praktiknya tadi sudah dilakukan, kemudian hasil praktiknya seperti ini. Gitu. Mungkin sudah cukup sekian untuk teman-teman mahasiswa. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh share, atau mungkin ada kekeliruan dari yang saya kerjakan boleh komen di bawah. Terima kasih. Saya Dede Irfan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.